Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi an'ama alaina bi ni'matis sihah wal farah. Alladzi ahdana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Semoga kita selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya ila akhir zaman. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan kabar teman-teman sekalian? Ustaz berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan memiliki iman yang kuat, kokoh dan semoga menjadi generasi yang soleh, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, baru saja kemarin Ustadz mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Kemarin baru saja ada seorang penghafal Al-Quran yang dari Kudus. Beliau bernama Ustazah Ismah. Beliau ini seorang penghafal Al-Quran, suaminya pun seorang penghafal Al-Quran. Beliau sebelum meninggal sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di kota Semarang. Beliau meninggal dan subhanallah teman-teman sekalian, ketika beliau meninggal jasad beliau mengeluarkan aroma yang begitu harum, begitu wangi, dan seluruh baik dari dokter, perawat dan orang yang ada di situ mencium bau wangi dari yang dikeluarkan dari jasad beliau. Artinya di sini teman-teman, alhamdulillah, subhanallah, bahwa kita harus selalu semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Kita harus semangat dalam menjaga hafalan kita, menjaga tilawah kita sehari-hari. Jangan sampai kita sehari tanpa tilawah ataupun baca Al-Quran. Ini semangat buat kita bahwa Allah sudah menjamin orang-orang yang hafal Quran, Allah akan berikan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat secara zahir maupun batin. Oleh karena itu teman-teman harus semangat menghafal Al-Quran, semangat menjaga hafalan Al-Quran dan intinya selalu semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga kita mendapat berkahnya fid dunya wa fil akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini Ustaz akan memberikan materi ikrar dari materi doa, kemudian nanti bahasa Arab dan hadis, melanjutkan hadis. Jadi materi ini 3 kali sekaligus dan dipelajari untuk selama 1 pekan ini. Untuk materi doa, kita sudah sampai pada doa untuk kesedihan yang mendalam. Kemarin kita sudah sampai pada doa ketika kita mendapatkan kesedihan. Ini kita sudah kemarin kita sudah sampai di doa saat gundah dan tidak semangat. Nah, kita sekarang sampai pada doa ketika kita mendapatkan kesedihan yang sangat mendalam. Baik teman-teman, Ustaz akan baca doanya kemudian beserta artinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk kesedihan yang mendalam. La ilaha illallahul azimil halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang maha agung dan maha lembut. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan arsy yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman ketika mendapatkan kesedihan yang mendalam atau mendapatkan peristiwa yang membuat teman-teman sedih, kita sedih, maka bacalah doa ini dan insya Allah semoga Allah meringankan beban kita dan meringankan kesedihan kita, dan kita menjadi orang yang bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar teman-teman lebih jelas lagi, Ustaz akan bacakan 2 kali lagi, 3 kali. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang maha agung dan maha lembut. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan arsy yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu teman-teman materi doa, materi ikrar, doa untuk kesedihan yang mendalam. Untuk selanjutnya adalah materi ikrar, bahasa Arab. Kemarin kita sudah sampai pada perkenalan 2. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu as-sabah atau pagi hari. Saya akan bacakan percakapannya, yaitu percakapan antara Thariq dan Thohir. Baik teman-teman, Ustaz akan bacakan. Thariqun, mata tastayqidhu, kapan kamu bangun tidur? Thohir, astayqidhu 'indal fajri, aku bangun saat fajar. Thariq, aina tusallil fajr, di mana kamu melakukan salat fajar? Thohir, usallil fajra fil masjid, aku melakukan salat di masjid. Thariq, hal tanamu ba'da shalah, apakah kamu tidur setelah salat? Thohir, la anamu ba'da shalah, tidak dong, aku tidur setelah salat fajar. Aku tidak tidur setelah salat fajar. Thariq, madza taf'alu ba'da shalah, lalu apa yang kamu kerjakan setelah salat fajar? Thohir, ahfadul Qur'an, aku menghafal Al-Qur'an. Thariq, wa mata tadhhabu ilal kutab, kapan kamu berangkat ke kutab? Thohir, adhhabu fis sa'ati sabi'ah, aku berangkat jam 7 pagi. Thariq, hal tadhhabu bis sayarah, apakah kamu berangkat naik mobil? Thohir, la adhhabu bil hafilah, tidak, aku berangkat naik bus. Baik teman-teman, di dalam percakapan ini kita mempelajari percakapan ketika di pagi hari. Apabila kita menanyakan bangun, kita kapan bangun, kita menggunakan kata istaiqadha. Mata tastaiqidhu, kapan kita bangun? Astaiqidhu, saya bangun, indal fajr, di waktu fajar. Fajar itu berarti ketika waktu subuh, masuk waktu subuh, itu namanya waktu fajar. Kemudian kata selanjutnya adalah hal tanamu ba'da shalah, jadi menanyakan apakah kamu tidur setelah sholat. Tanamu dari kata nama, ya namu, tanamu, karena ini ditanyakan kepada teman kita menggunakan tanamu.
Nah, kemudian ketika kita ditanya seperti itu, kita menjawab la anamu. Kita menekan anamu ketika untuk diri kita. Ketika kita menanyakan kepada teman, kita menekan huruf ta di depannya, tanamu. Kemudian selanjutnya adalah madza taf'alu ba'da shalah? Apa yang kamu lakukan? Taf'alu, apa yang kamu lakukan ba'da shalah, setelah salat? Dijawab ahfadzul Qur'an. Saya menghafal Al-Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal kuttab? Nah, kapan kamu tadhhabu dari kata dhahaba? Karena kita tanyakan kepada teman, kita menggunakan kata tadhhabu, artinya kapan kamu pergi. Ketika kita gunakan untuk sendiri, maka kita menggunakan adhabu fis sa'ati sabi'ah. Adhabu, saya pergi, fis sa'ati, pada jam sabi'ah 7. As-sabi'ah. Kemudian menanyakan menggunakan apa? Hal tadhabu, hal itu digunakan untuk menanyakan kalau di bahasa Indonesia apakah. Hal tadhabu, apakah engkau pergi? Bis sayarah, dengan mobil. Sayarah itu mobil artinya. La adhabu bil hafilah. La adhabu, ketika kita untuk menggunakan diri sendiri, kita gunakan adhabu, alif di depannya atau hamzah. Bil hafilati, dengan bus. Hafilah itu artinya bus atau bus. Itu teman-teman materi bahasa Arab yang bisa Ustaz sampaikan. Untuk selanjutnya materi hadis. Kita kemarin sudah sampai pada hadis yang ke-45 tentang anjuran berdoa dengan penuh keyakinan. Teman-teman masih ingat doa itu? Teman-teman harus tetap ketika sampai kepada hadis berikutnya, teman-teman memurojaah lagi hadis yang sudah lalu, biar tetap kita mengingatnya. Baik, kita sampai kepada hadis yang ke-46, teman-teman. Hadis yang ke-46 yaitu hadis keutamaan saling mencintai karena Allah. Baik. Hadisnya yaitu Ustaz bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, dari hadis ini Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak beriman, artinya iman kita tidak sempurna ketika kita tidak bisa mencintai teman kita seperti kita mencintai diri sendiri. Artinya kita harus bisa memperlakukan teman kita, sahabat kita, seperti kita melakukan berperilaku atau memperlakukan diri sendiri. Sedikit kasih ibrah atau contoh. Ketika kita taruhlah sedang menghafal Al-Quran, sedang murojaah, kemudian kita diganggu, dijaili, maka kita akan merasa jengkel ataupun marah ataupun merasa sangat terganggu. Nah, ketika teman-teman merasa seperti itu, ketika dijaili oleh teman-teman yang lain, maka kita pun harus menjauhi hal itu. Kenapa? Kita pun akan merasakan hal yang sama. Ataupun sebaliknya, ketika ada teman kita yang sedang sakit, sedih, maka kita pun harus bisa merasakan kesedihan yang sama. Jadi kita mencintai diri kita atau mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan semoga kita selalu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mencintai sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum diakhiri, Ustaz akan bacakan lagi sekali lagi hadis tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim.
tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk materi ikrar kali ini untuk 1 pekan ini berarti sudah Ustaz sampaikan dari doa, kemudian dari bahasa Arab dan dari hadis. Semoga teman-teman Ustaz doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman selalu bersemangat dalam menghafal Al-Quran, dalam mempelajari segala hal yang dipelajari di kitab. Ustaz akhiri halaqah yang lewat video ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.